Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mulai pembelajaran, tolong satu orang untuk mimpin doa. Ketua kelas juga boleh nih untuk mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Saya minta satu orang ke depan buat jadi dirijennya. Yang lain berdiri ya. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ya, boleh duduk lagi. Baik anak-anak, saya absensi dulu ya. Ade Rido, Stina. Oke. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran yang minggu lalu sudah disampaikan, yaitu tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apabila materi ini dilakukan dengan baik, itu nanti bisa bermanfaat sebagai pelatih untuk kekuatan otot tungkai bawah atau otot kakinya. Kemudian untuk daya tahan, kemudian powernya juga itu bisa bila dilakukan dengan baik. Nah, kemudian untuk KD-nya masih sama dengan minggu lalu ya. KD-nya di 3.3 yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak efektif. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya di 3.3.4 yaitu menganalisis keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara. Kemudian di kompetensi dasar untuk yang 4.3-nya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikatornya di 4.3.4 yaitu mempraktikkan keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, tujuannya melalui kajian diskusi, kalian bisa menganalisis gerakan lompat jauh dengan baik dan benar, yaitu pada lompat jauh gaya berjalan di udara. Kemudian kalian juga nanti bisa mempresentasikan tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar untuk lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, kemudian kegiatan berikutnya kemarin kan sudah mengumpulkan informasi-informasi untuk pemecahan masalahnya. Nah, sekarang kita turun ke lapangan. Setelah itu menguji apa yang sudah direkap pada minggu lalu tentang pengumpulan informasi yang bisa dijadikan solusi pemecahan masalah kalian. Untuk mimpin pemanasan. Pemanasannya sama kayak seperti minggu lalu ya. Tentang tangan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik anak-anak, jadi pada pagi hari ini kalian melanjutkan diskusi yang minggu lalu sudah dilakukan tentang mengumpulkan informasi-informasi yang bisa menjadi bantuan solusi identifikasi masalah yang kalian alami. Nah, jadi pada hari ini masih berada di kelompok masing-masing yang minggu lalu sudah dibagikan. Di situ nanti kalian kembangkan tuh informasi yang sudah direkap, sudah dihimpun, itu dikembangkan mana yang paling sesuai untuk penentuan masalah kalian pada waktu melakukan gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara.
Nah, informasi yang kemarin minggu lalu udah di rekap, udah dihimpun, dikembangkan, mana yang sesuai. Nah, kalau udah sesuai, dibuat catatan untuk persiapan presentasi nanti. Rekap jadi satu, masalahnya apa-apa saja, solusinya apa saja, nanti presentasikan. Kelompok B udah direkap jadi satu. Jadi keseluruhan, semua teman-teman itu direkap jadi satu, masalahnya apa, solusinya apa. Yang banyak dialami. Nah, terus nanti disiapkan untuk presentasi. Yang banyak dialami. Yuk, coba lagi. Atas sampai kanan ini nih. Sana. Udah selesai? Kelompok C dah ya. Kelompok B udah direkap semua selesai. Nah, Cuman dia senang aja. Pak Sumas. Kelompok A udah selesai rekapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok B mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang lompat jauh. Kami sudah merekap beberapa permasalahan dan solusi yang tepat bagi masalah yang sudah dialami tadi bagi lompat jauh. Permasalahan yang banyak dialami di kelompok kami itu yang pertama, sulit berjalan saat melompat tidak dapat gaya melayang, berjalan di udara. Pendaratannya yang kurang tepat saat melakukan tolakan, tenaga kurang kuat dan kurang cepat saat melakukan awalan. Lanjut sekarang kelompok A. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya ingin membacakan hasil rekapan dari kelompok kami. Jadi itu kesulitan yang kami alami saat melakukan lompat jauh yang berjalan di udara itu adalah saat ingin melakukan lompatan itu saat melayang kakinya saat melayang tuh kakinya tuh tidak berjalan, tidak seperti berjalan. Iya. Terus waktu ingin mendarat tuh belum sempurna karena pada saat tolakan tuh masih tidak melakukan tolakan yang kuat. Jadi solusinya tuh kaki saat melayang tuh ingin berjalan tuh solusinya saat melakukan awalan kita melakukan lari harus lebih cepat lagi. Terus? Dan, untuk waktu mendarat jika ingin sempurna tuh saat tolakannya tuh kita harus memilih kaki yang terkuat untuk melakukan tolakan. Sudah, itu saja. Sudah, Pak. Tadi ada 3 yang teridentifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Solusinya kalau saya dengar tadi baru 2. Terus yang satunya lagi apa solusinya? Ada 3 kan tadi? Kalau nggak salah ada 3. Yang pertama, kesulitan pada waktu melakukan gerakan kaki pada waktu melayang. Nah, terus yang kedua, pada waktu mendarat. Kesulitannya belum sempurna. Nah, yang ketiga, pada waktu tolakan kurang kuat. Nah, dari masing-masing masalah itu solusinya apa saja masing-masing itu? Untuk solusi yang melayang itu tuh kita melakukan awalannya tuh harus berlari lebih cepat lagi agar tolakan yang dilakukan tuh lebih kuat. Terus lanjut yang kedua. Untuk pendaratan itu harus memilih kaki yang terkuat saat tolakan agar bisa mendarat dengan sempurna. Nah, jadi dari kelompok C sama kelompok B udah tepat belum solusinya yang disampaikan oleh kelompok A? Nah, sekarang ini. Sekarang begini. Tadi solusi yang disampaikan oleh kelompok A bahwa untuk mendapatkan teknik mendarat yang sempurna itu pada waktu solusinya adalah
pada waktu melakukan tolakan harus menggunakan kaki yang terkuat. Kalau menurut saya itu bisa sebagai penunjang, tapi lebih tepatnya itu tadi udah sempat kita bahas di kelompok B. Nah, kan tadi udah dijelaskan Bapak kan? Udah kita sempat bahas di kelompok B. Iya. Bagaimana agar pendaratan itu bisa sempurna. Ayo saya coba mau tanya, masih ingat tadi apa cara supaya pendaratan bisa sempurna? Lebih tepatnya untuk mendapatkan teknik mendarat yang baik, itu tadi solusinya udah disampaikan pada waktu kelompok B mempresentasikan. Nah, ada yang masih ingat nggak bagaimana teknik supaya mendarat itu bisa sempurna? Begitu dia mendarat, menggunakan apa? Kedua belah kaki. Kemudian posisi kaki begitu mendarat, ya mengeper. Di depan. Ya, kemudian posisi badan dan tangan dibawa ke arah depan atau condong ke depan. Oke, kalau tidak ada tanggapan kita kasih aplaus dulu untuk kelompok A, ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya melakukan evaluasi, ya. Evaluasinya itu yang pertama, di dalam LKPD kalian terdapat soal. Ya, terdapat soal. Kerjakan soal itu. Perbedaan gerak lompat jauh antara gaya berjalan di udara dengan gaya jongkok. Tadi kan udah lihat videonya kan? Nah, yang kita hari ini bahas itu lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, yang video gaya jongkok itu gerakannya seperti apa? Bedanya apa antara dua itu? Oke, dengarkan ya. Jadi sambil berdiri seperti ini aja. Jadi dengarkan. Untuk sesi berikutnya yaitu penilaian keterampilan, di mana untuk penilaian keterampilan ini yang akan saya nilai adalah teknik awalannya seperti apa, kemudian teknik tolakannya seperti apa, gerakan pada waktu melayangnya sesuai nggak dengan materi kita, setelah itu mendaratnya sempurna atau enggak. Nah, itu yang jadi poin penilaiannya. Kita nanti akan gunakan matras karena memang belum bisa, ternyata lapangan tadi malam hujan lagi, minggu lalu hujan. Nah, ini sekarang minggu ini hujan lagi, jadi basah lagi, nggak bisa pakai lapangan untuk bak pasirnya, jadi kita pakai matras. Nah, sebelum saya lakukan proses penilaian, nanti cari pasangan untuk bertukar LKPD-nya karena yang akan mengamati itu teman kalian pada waktu kalian melakukan. Sukma Duyani. Siap, gerak. Kita pendinginan dulu peregangan biar enggak kaku, enggak pegal tangannya, kakinya. Siap. Itu sini tuh. Pendinginan lagi seperti minggu lalu ya. Ya, Bapak. Oke. Kepala. Ya, tangan di pinggang ya. Putar. Berikan. Siap, gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Jadi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi lompat jauh gaya berjalan di udara sudah selesai. Terima kasih atas semangatnya, atas atensinya. Mari kita beri semangat untuk kita semua. Mari kita bangun dulu. Ya. Kemudian untuk minggu depan, ya, minggu depan kita berlanjut di lompat tinggi. Ya, di lompat tinggi. Nah, jadi silakan membuat cari referensi-referensi yang mendekati materi lompat tinggi. Nah, kemudian untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya minta satu orang pimpin doa dulu sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.